Di sebuah desa kecil bernama Cikareo, yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang gadis remaja bernama Herlina, bersama ibunya, Mak Rukiah. Rumah mereka hanya berdinding papan tua yang lapuk dan beralaskan tanah keras. Namun di balik kesederhanaan itu, rumah kecil itu menyimpan cinta yang begitu besar dan pengorbanan yang tak ternilai. Mak Rukiah buta sejak Herlina masih berumur 6 tahun. Akibat demam tinggi yang membuat syaraf penglihatannya rusak. Sejak saat itu, Herlina kecil tidak hanya kehilangan cahaya di mata ibunya, tapi juga harus belajar tumbuh sebagai anak yang lebih cepat dewasa. Ayahnya, yang biasanya menjadi tulang punggung keluarga, meninggal dunia karena kecelakaan di hutan saat mencari kayu bakar. Sejak hari itu, dunia Herlina berubah seketika. Setiap hari, Herlina bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia menyentuh tangan ibunya yang sedang terbaring, lalu membisikkan, "Mak, Herlina mau sholat dulu, ya. Doakan supaya hari ini rezekinya lancar." Sementara itu, di kegelapan yang tak lagi bisa dibedakan oleh Mak Rukiah, ia terus menengadahkan tangan. Doa-doa tak pernah henti ia panjatkan. Langit, mungkin, telah hafal namanya dan nama anak semata wayangnya itu. Meski hidup dalam kekurangan, Herlina tak pernah mengeluh. Ia tahu, ibunya telah berkorban segalanya. Ia tidak pernah mengenal mainan mewah, tidak pernah tahu rasanya liburan sekolah keluar kota seperti teman-temannya. Tapi ia tahu satu hal, senyuman ibunya adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Setiap pulang sekolah, Herlina langsung membantu ibunya membuat kue tradisional untuk dititipkan ke warung-warung sekitar desa. Kadang, jika hari hujan, kue-kue itu tidak laku dan mereka harus menahan lapar hingga malam. Tapi Mak Rukiah selalu berkata, "Rezeki itu seperti embun, Lin. Pelan tapi pasti datang asal kita sabar." Tak hanya itu, Herlina juga sering menjadi pengisi acara tahlilan atau marhabanan di desa, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu yang membuat banyak orang meneteskan air mata. Banyak yang tidak menyangka, gadis sekuat itu ternyata menjalani hidup yang begitu berat. "Lina, kamu nggak pengen seperti anak-anak lain yang bisa ke kota dan kuliah tinggi?" tanya tetangga sebelah suatu hari. Herlina hanya tersenyum. Matanya menerawang ke arah ibu yang sedang duduk di kursi bambu di teras. "Semua orang punya mimpi, Bu. Tapi mimpi saya bukan tentang gedung tinggi atau mobil mewah. Mimpi saya cuma ingin lihat ibu bisa tersenyum tiap hari." Jawaban itu membuat sang tetangga tercekat. Air matanya mengalir tanpa sadar. Begitu dalam cinta anak itu kepada ibunya. Begitu tulus pengabdiannya. Hari-hari terus bergulir. Meski usia makin bertambah, Herlina tak pernah meninggalkan ibunya walau satu malam pun. Ia menjadi mata untuk sang ibu. Ia menjadi tangan dan kaki untuk segala urusan rumah. Ia juga menjadi pelindung, penghibur, dan sekaligus penguat di saat Mak Rukiah merasa lelah menjalani hidup. Langit sore di desa Cikareo kerap menyimpan cerita haru. Herlina dan ibunya sering duduk berdua di teras, mendengarkan suara angin, suara jangkrik, dan sesekali suara adzan dari surau kecil. "Lina," panggil sang ibu pelan, "kalau ibu sudah nggak ada nanti, jangan berhenti jadi anak baik ya." Kalimat itu membuat Herlina menggenggam tangan ibunya erat-erat. Dengan mata berkaca-kaca, ia menjawab, "Mak, jangan ngomong gitu." Herlina belum bisa bahagiain Mak. Sang ibu hanya mengangguk pelan. Tapi senyum yang mengembang di wajahnya menjadi bukti bahwa doa-doanya tidak pernah putus. Doa yang diam-diam terus ia kirimkan ke langit, agar kelak, anaknya bisa meraih kebahagiaan yang selama ini tertunda. Di bawah langit yang tak pernah sepi dari doa ibu, Herlina tumbuh menjadi perempuan tangguh. Perempuan yang tak hanya menjalani hidup, tapi juga memperjuangkan cinta sejati, cinta kepada orang tua. Hari itu, aula sekolah penuh dengan sorak-sorai. Para lulusan SMA satu-satunya di kecamatan itu sedang merayakan kelulusan mereka.
Herlina berdiri di atas panggung sederhana dengan wajah berseri. Namanya dipanggil sebagai lulusan terbaik, bahkan mengalahkan para siswa dari keluarga terpandang. Tangannya gemetar saat menerima piagam dan amplop beasiswa dari kepala sekolah. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Tapi di tengah gemuruh kebahagiaan itu, hati Herlina justru diliputi kegelisahan. Ia melihat ke barisan paling belakang, di mana seorang wanita tua duduk mengenakan kerudung lusuh dan berkacamata hitam. Mak Rukiah, ibunya. Ia duduk sambil meraba-raba tongkat kayu di pangkuannya. Meski tidak bisa melihat, Mak Rukiah tersenyum bangga, seolah merasakan kemenangan anaknya melalui suara orang-orang. Beberapa hari kemudian, kepala sekolah memanggil Herlina ke ruangannya. Di sana sudah menunggu 2 orang dari yayasan beasiswa. Mereka ingin segera mengurus keberangkatan Herlina ke Yogyakarta. Semua biaya kuliah, asrama, hingga uang saku ditanggung penuh. Kesempatan yang sangat langka. Herlina hanya perlu tanda tangan dan menyerahkan fotokopi identitas. Namun, di malam harinya, saat Herlina menghidangkan nasi jagung dan sambal untuk makan malam mereka berdua, Mak Rukiah tiba-tiba berkata, "Nak, kalau kamu harus pergi jauh demi ilmu, Ibu ridho. Jangan pikirkan ibu. Ibu bisa sendiri." Herlina terdiam. Sendoknya berhenti di udara. Matanya basah. Ia tahu, itu bukan karena ibunya sanggup sendiri, tapi karena ibunya tak mau menjadi beban. Semalaman Herlina tidak tidur. Ia menatap langit-langit rumah sambil menahan air mata. Pikirannya bertarung hebat. Di satu sisi, ia ingin kuliah, mengejar mimpi, mengubah nasib. Tapi di sisi lain, ia tak sanggup membayangkan Mak Rukiah sendirian, buta, di rumah reot yang setiap malam bocor saat hujan. Pagi harinya, Herlina kembali ke sekolah. Ia menemui kepala sekolah dan menyerahkan kembali amplop beasiswa itu. "Maaf, Pak, saya tidak bisa ambil beasiswanya." Kepala sekolah terkejut. Begitu juga guru-guru lainnya. "Kamu yakin, Herlina? Ini masa depanmu." "Saya lebih yakin bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu, Pak," jawab Herlina pelan, tapi mantap. Sejak hari itu, Herlina berhenti menjadi remaja yang sekadar bermimpi. Ia mulai menjual gorengan di pinggir jalan bersama ibunya. Siang hari ia membantu tetangga mencuci pakaian, malamnya menjahit pesanan sederhana. Ia menolak banyak tawaran kerja di kota karena tak ingin jauh dari Mak Rukiah. Hidup mereka berat. Kadang hanya ada nasi putih dan garam di meja makan. Tapi Herlina tak pernah mengeluh. Ia percaya, ketika seseorang mengorbankan mimpinya demi orang tua, Tuhan sedang menyiapkan mimpi yang lebih besar. Waktu terus berjalan. Beberapa teman Herlina sudah pergi ke kota, bekerja, kuliah, dan hidup lebih layak. Kadang hatinya getir melihat mereka memposting kebahagiaan di media sosial. Tapi saat ia melihat senyum ibunya setiap malam, semua rasa iri itu menguap. "Kalau Herlina kuliah, mungkin hidup akan enak," ucap seorang tetangga. Tapi Herlina hanya menjawab dengan senyum, "Kalau saya kuliah tapi ibu saya sendiri di rumah, apa itu namanya hidup enak?" Di tengah kesederhanaan dan kelelahan, Herlina justru semakin kuat. Ia tak hanya menunda mimpinya, tapi memilih untuk hidup dalam pengabdian. Bukan karena dia tidak punya pilihan, tapi karena ia menjadikan ibunya sebagai pilihannya. Dan tanpa disadarinya, pengorbanan itu mulai dilihat langit. Pagi itu, Herlina menuntun ibunya yang sudah renta menuju halaman rumah. Seperti biasa, mereka duduk di bangku panjang bambu yang telah mulai rapuh, menghadap sawah. Angin pagi membelai wajah Herlina yang letih tapi tetap tersenyum. Di pangkuannya, terdapat rencana sederhana, sketsa gerobak dari kertas bekas bungkus gula. Sejak menolak beasiswa kuliah, Herlina tahu, ia harus mandiri. Ia tak ingin hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan. Maka,
Mulailah ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari hasil membantu tetangga berkebun, membersihkan kandang, hingga menjual jajanan titipan. Namun semua itu tidak cukup. Biaya hidup mereka masih serba kekurangan. Apalagi Mak Aminah, ibu tetangganya yang biasa membantu menyuapi ibunya saat Herlina keluar rumah, baru saja pindah ke rumah anaknya di kota. Kini Herlina benar-benar sendiri. Suatu malam, sambil memijat kaki ibunya yang bengkak karena rematik, Herlina berkata pelan, "Mak, Lina pengin jualan sendiri, keliling kampung. Lina mau beli gerobak, yang kecil aja, asal cukup buat taruh dagangan gorengan." Mak Rukiah memegang tangan Herlina, menggenggam erat seolah tak ingin melepaskan. "Nak, ibu nggak bisa lihat kamu susah terus. Tapi kamu yakin kuat, keliling sambil bawa gerobak?" Lina harus yakin. "Mak, kalau bukan kita yang usahakan hidup ini, siapa lagi?" Keesokan harinya, Herlina mendatangi tukang kayu di ujung desa. Ia menunjukkan sketsa kasar gerobak buatannya. "Saya belum bisa bayar lunas, Pak. Tapi tolong buatkan, ya? Saya cicil semampunya." Tukang kayu itu, Pak Syukur, diam sesaat. Ia tahu betul siapa Herlina dan betapa keras gadis itu bekerja. "Sudahlah, Nak. Biar saya bantu. Anggap saja sedekah saya untuk ibumu yang sering ngajari anak-anak ngaji waktu dulu. Gerobakmu jadi akhir minggu ini." Air mata Herlina menetes tanpa bisa ditahan. Ia tak menyangka, di tengah kesulitan, masih ada orang baik yang menyambung harapan. Hari Minggu tiba. Gerobak kecil sederhana itu selesai. Beroda 2, terbuat dari kayu bekas namun kuat. Dengan semangat, Herlina mulai menggoreng risol dan pisang molen yang dipelajarinya dari YouTube tutorial. Ia bangun pukul 3 pagi, menyiapkan adonan, mengemas dagangan, lalu menuntun gerobaknya dengan wajah penuh harapan. Awalnya, dagangannya tidak laku banyak. Tapi senyumnya dan kesopanan Herlina membuat banyak orang perlahan simpati. Beberapa guru SD mulai memesan jajanan untuk dijual di kantin. Bahkan, seorang ibu muda yang memiliki usaha catering tertarik untuk bekerja sama. Hari-hari Herlina semakin padat, namun ia tak pernah mengeluh. Setiap kali pulang, ia duduk di samping ibunya, menceritakan semuanya dengan suara lembut. "Mak, hari ini Lina bisa beli minyak goreng 1 liter lebih. Besok kita coba tambah menu, ya?" Mak Rukiah hanya bisa mengangguk sambil mengusap wajah Herlina. "Nak, kalau ayahmu masih hidup, dia pasti bangga sekali." Dan disitulah Herlina semakin yakin, jalan pengabdiannya memang penuh air mata, tapi juga penuh makna. Ia tak pernah menyesal tak kuliah. Sebab, di balik setiap tetes keringat, ada senyum ibunya. Dan itulah impian paling besar yang sedang ia perjuangkan, membuat ibunya bahagia, meski dunia memandangnya sebelah mata. Pagi itu, Herlina duduk di emper warung kecil tempat ia biasa menitipkan kue buatan tangannya. Warung Maksum, satu-satunya tempat yang bersedia menerima dagangannya, juga menjadi tempat di mana Herlina sering bersandar saat pikirannya kalut. Ia membawa sepiring kecil nasi dan telur dadar yang dibaginya menjadi 2. Separuh untuk dirinya, separuh lagi akan dibawa pulang untuk Mak Rukiah. Saat hendak menyuapkan sendok pertama, matanya tertumbuk pada seorang anak laki-laki kecil yang berdiri tak jauh dari warung. Bocah itu mengamati setiap pelanggan yang makan, matanya lekat pada setiap suapan yang masuk ke mulut orang. Herlina tahu tatapan itu. Ia mengenalnya. Itu tatapan lapar yang pernah ia rasakan dulu ketika masih kecil dan keluarganya kehilangan semua sawah, karena digadai ayahnya sebelum meninggal. Tanpa berpikir panjang, Herlina mengajak bocah itu duduk di sampingnya. Ia dorong piringnya, dan berkata pelan, "Kamu makan duluan, ya? Kakak masih kenyang." Anak itu tampak ragu, tapi akhirnya duduk dan makan dengan lahap. Herlina hanya memandangnya dengan senyum penuh ketegaran. Di dalam hati,
Ia tahu mungkin hari ini ia akan pulang tanpa membawa makanan untuk ibunya, tapi ia percaya satu hal, Allah tak akan pernah menutup mata pada kebaikan kecil yang lahir dari hati yang tulus. Beberapa pengunjung warung menyaksikan adegan itu. Sebagian hanya memandang sekilas, sebagian lain terharu dalam diam. Namun dari sudut pojok warung, seorang pria parubaya memperhatikan Herlina dengan mata tak berkedip. Ia mengenakan baju lusuh tapi bersih, dan membawa ransel usang. Lelaki itu adalah Pak Firman, seorang jurnalis yang kebetulan singgah mencari sarapan saat liputan di desa sebelah. Ketika anak itu selesai makan, Herlina hanya tersenyum dan mengelus rambutnya. Bocah itu berterima kasih lalu pergi berlari dengan wajah ceria. Herlina bangkit perlahan, mengambil sisa kue dagangan yang tak laku, lalu pamit kepada Maksum. "Lagi-lagi kamu kasih makan orang lain, Lin," ujar Maksum setengah menegur. "Rezeki itu nggak selalu soal uang, Mak. Kadang Allah kasih rasa cukup dari melihat orang lain tersenyum," jawab Herlina pelan. Pak Firman yang masih duduk di pojok akhirnya menghampiri Herlina sebelum ia pergi. "Maaf, boleh saya bicara sebentar?" Herlina kaget. Ia menoleh, mencoba menebak siapa pria asing ini. "Saya jurnalis. Kebetulan lihat tadi. Boleh saya tahu cerita hidupmu? Saya merasa kisahmu bisa menginspirasi banyak orang," kata Pak Firman dengan nada serius tapi lembut. Herlina tersenyum kaku. "Saya cuma gadis desa, Pak. Nggak punya kisah luar biasa." Pak Firman menggeleng. "Justru karena kamu gadis biasa, tapi bisa lakukan hal luar biasa. Itulah yang orang-orang butuh lihat." Ia meminta kontak Herlina dan berjanji akan kembali untuk mewawancarainya. Herlina tidak menganggap serius. Ia pikir pria itu hanya basa-basi belaka. Namun yang tidak ia tahu, pertemuan pagi itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dan di balik semua itu, di rumah yang sederhana dan gelap karena lampu minyak, Mak Rukiah duduk memegang tasbih. "Ya Allah, lindungi anakku. Meski dia lapar, jangan biarkan hatinya ikut kering." Doa seorang ibu, sekali lagi, dikirimkan ke langit. Langit yang tak pernah menolak, selama ia datang dari hati yang penuh cinta dan pengorbanan. Setiap langkah Herlina di jalan tanah menuju pasar adalah perjuangan. Sepulang dari ladang, dia masih harus membantu ibunya mandi, memasak, dan menyuapi makan. Semua dilakukan dengan penuh cinta, walau tubuhnya mulai sering menggigil saat malam datang karena kelelahan dan kurang tidur. Namun Herlina tak pernah mengeluh. "Kalau aku lelah, pasti ada orang lain yang lebih lelah dari aku," katanya dalam hati sambil menatap wajah ibunya yang sudah mulai keriput, matanya kosong karena kebutaan. Pada suatu sore, saat Herlina sedang duduk di teras bersama ibunya, datanglah seorang pria tua mengenakan batik kusam dan peci hitam. Ia adalah Pak Burhan, pensiunan guru yang dulu sempat mengajar di desa itu. Meski sudah lama pindah ke kota, ia sesekali datang menengok kampung halamannya. "Herlina?" sapa Pak Burhan sambil menatap wajah gadis itu dengan penuh haru. "Kamu masih di sini, Nak?" Herlina tersenyum sopan. "Iya, Pak. Saya tetap di sini, nemenin ibu. Nggak mungkin saya tinggalin beliau sendirian." Pak Burhan memandang Mak Surti yang duduk diam di kursi rotan tua. "Kamu dulu juara lomba pidato antar sekolah, bukan?" Herlina mengangguk pelan. "Iya, Pak. Tapi itu sudah lama." Pak Burhan menunduk, lalu mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku bajunya. "Kalau kamu masih punya mimpi, ini saya bantu. Saya sekarang mengajar di yayasan sosial di kota. Mereka butuh pengajar relawan untuk anak-anak jalanan. Nggak ada gaji besar, tapi kamu bisa tinggal di asrama dan belajar sambil mengajar." Herlina menatap kartu itu dengan getar di hati. Inilah peluang yang selama ini hanya bisa ia impikan dalam doa. Tapi kemudian dia menoleh ke arah ibunya, yang duduk dengan tenang,
menggenggam rosario tua miliknya. "Pak, saya terima kasih banget. Tapi, saya belum bisa pergi. Saya belum bisa ninggalin ibu," kata Herlina pelan tapi tegas. Pak Burhan terdiam. Ia tahu tak bisa memaksakan harapan pada seorang anak yang hidupnya adalah pengorbanan. Malam itu, Herlina duduk di kamar sempitnya, memandangi kartu nama itu lama sekali. Ia menyelipkannya di dalam Al-Quran milik ayahnya yang dulu wafat saat mencari kayu bakar. Matanya basah, bukan karena sedih, tapi karena ia berjanji, suatu hari, saat semua sudah tenang, ia akan wujudkan mimpi itu. Tapi bukan dengan meninggalkan ibunya, melainkan bersama doa ibunya. Esok harinya, Herlina mulai menulis. Ia tuliskan kisah hidupnya di lembaran buku usang. Bukan untuk dipublikasikan, tapi agar ia tidak lupa bahwa perjuangan itu nyata, dan pengabdian itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan paling besar dalam hidupnya. Setiap malam, sebelum tidur, ia membaca isi tulisan itu ke telinga ibunya. Meski tak bisa melihat, Mak Surti selalu tersenyum dan berucap, "Ibu bangga sama kamu, Herlina. Kamu anak yang kuat dan luar biasa." Di balik luka yang dalam, Herlina menemukan secuil harapan. Bukan dari mimpi besar yang mengkilap, tapi dari pengabdian kecil yang tulus. Dan dari situlah, hidupnya mulai menemukan arah baru, meski perlahan, tapi pasti. Herlina duduk di beranda rumah sambil memandangi langit senja yang mulai meremang. Wajahnya lelah, bajunya masih basah oleh keringat setelah seharian menjajakan gorengan keliling desa. Tapi lelah itu belum seberapa dibanding luka di hatinya. Beberapa hari terakhir, ibunya, Mak Rukiah, sering batuk dan sesak napas. Awalnya Herlina mengira hanya masuk angin, tapi ketika ibunya tak bisa berdiri karena pusing dan demam tinggi, Herlina mulai panik. Ia tak punya cukup uang untuk membawa Mak Rukiah ke puskesmas. Semua tabungan hasil berjualan habis untuk bayar utang modal bahan gorengan dan kebutuhan harian. Di tengah malam itu, Herlina duduk di samping tempat tidur ibunya yang menggigil. Ia mengelus tangan sang ibu yang mulai dingin. "Mak, Herlina nggak akan tinggal diam. Besok kita cari cara. Pokoknya Mak harus sembuh," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, Herlina nekat pergi ke rumah kepala desa, Pak Darto. Dengan suara bergetar, ia menceritakan kondisi ibunya dan memohon bantuan. Awalnya Pak Darto hanya mengangguk-angguk, lalu memberinya surat pengantar ke rumah sakit kabupaten dan sedikit uang dari dana darurat desa. "Ini tak seberapa, Lin, tapi semoga bisa bantu," ujar Pak Darto, menyerahkan amplop coklat berisi uang 100 ribuan yang terlipat rapi. Dengan sepeda tua, Herlina menggendong ibunya ke pinggir jalan utama, menunggu mobil bak terbuka yang bisa menumpang ke kota. Perjalanan menuju rumah sakit memakan waktu 2 jam. Selama di perjalanan, Herlina terus menggenggam tangan Mak Rukiah dan berdoa dalam hati. Di rumah sakit, setelah pemeriksaan panjang, dokter menyatakan Mak Rukiah mengidap infeksi paru dan butuh perawatan intensif. Biayanya jelas tidak murah. Herlina nyaris putus asa, namun ia tetap memilih bertahan. Ia membersihkan kamar-kamar pasien di rumah sakit itu sebagai imbalan bantuan perawatan ibunya. Herlina rela tidur di lantai lorong hanya agar tetap dekat dengan sang ibu. Selama 2 minggu, Herlina bekerja siang malam. Ia jadi dikenal para perawat sebagai gadis desa yang tabah dan sopan. Bahkan salah satu dokter muda, Dr. Rian, terkesan dengan semangat Herlina. "Saya belum pernah lihat anak muda sekuat kamu," ucapnya suatu malam saat Herlina masih menyapu lantai. Herlina hanya tersenyum. "Saya nggak kuat, Dok. Saya cuma nggak mau kehilangan Mak." Ketekunannya itu membuat kisah Herlina tersebar di kalangan staf rumah sakit. Hingga suatu hari, seorang wartawan lokal yang sedang meliput pelayanan pasien BPJS mendengar kisah Herlina. Ia menulis artikel tentang perjuangan Herlina dan ibunya. Tak disangka,
Artikel itu viral di media sosial. Donasi pun mengalir. Banyak orang tersentuh dan ingin membantu. Herlina pun diundang dalam acara talk show lokal yang mengangkat tema pengorbanan anak untuk orang tua. Saat duduk di kursi studio sederhana itu, Herlina mengenakan baju pinjaman dari perawat rumah sakit dengan wajah polos dan mata yang jernih. Di tengah lampu kamera yang menyorot, ia hanya berkata pelan, "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak yang ingin ibunya hidup lebih lama." Kalimat sederhana itu membuat banyak penonton menangis. Tapi Herlina tak tahu, ini baru awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Hari itu, mendung menggantung rendah. Herlina baru saja selesai menyuapi Makjah makan siang ketika tetangga sebelah rumah berlari tergopoh-gopoh ke warung kecilnya. "Her, cepat!" Mak Rukiah pingsan di dapur. Bagaikan petir menyambar, sendok di tangan Herlina jatuh ke lantai. Ia langsung melesat pulang, tanpa sempat mengucap sepatah kata pun pada pelanggan yang sedang duduk. Napasnya terengah, jantungnya seperti mau meledak. Sesampainya di rumah, tubuh renta Mak Rukiah sudah tergeletak tak bergerak di lantai dapur, dengan sisa air tumpah di dekat kakinya. "Mak, jangan gitu. Mak, jangan tinggalin Herlina. Mak." Ia mengguncang pelan tubuh ibunya, namun tak ada respons. Panik dan air mata langsung menyatu. Herlina buru-buru meminta bantuan warga dan membawa ibunya ke puskesmas terdekat. Namun karena kondisinya cukup serius, dokter merujuknya langsung ke rumah sakit kabupaten. Di dalam mobil pinjaman tetangga, Herlina menggenggam erat tangan ibunya sambil terus menggumamkan doa. Sambil sesekali menyeka peluh dingin dari kening sang ibu, ia menahan tangis sekuat tenaga. Hatinya berkecamuk hebat, ketakutan akan kehilangan orang yang paling ia cintai. Sesampainya di rumah sakit, Herlina harus menandatangani formulir administrasi. Namun begitu melihat biaya rawat inap dan perawatan awal, tubuhnya langsung lemas. 2 juta untuk deposit awal, Dik, ujar petugas. 2 juta? Herlina tak punya uang sebanyak itu. Tabungannya hanya ratusan ribu. Itu pun sudah terpakai untuk bayar listrik dan belanja dapur. Dengan mata berkaca-kaca, ia memohon kepada petugas, "Tolong rawat dulu ibu saya. Pak, saya janji akan bayar. Saya kerja keras kok. Tolonglah." Petugas itu hanya bisa menghela napas. "Saya paham, Dik. Tapi ini prosedur. Kami juga tidak bisa sembarangan." Tangis Herlina pecah di depan pintu UGD. Di tengah-tengah kesulitan itu, ia melihat seorang wanita tua yang duduk di kursi roda, memandanginya penuh iba. Wanita itu mendekat dan menepuk pundaknya. "Anakku, ini ibumu?" tanya wanita itu. Herlina mengangguk sambil menangis. "Saya nggak tahu harus kemana lagi, Bu. Ibu saya sakit, tapi saya nggak punya uang." Wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu memanggil salah satu suster dan membisikkan sesuatu. Ajaibnya, tidak lama kemudian, Mak Rukiah dibawa masuk ke ruang perawatan. "Bu, Bapak, siapa ibu sebenarnya?" tanya Herlina sambil terisak. Wanita itu hanya menjawab lembut, "Anggap saja aku pernah jadi seorang ibu juga. Dan kalau aku bisa membantu seorang anak yang sedang berjuang untuk ibunya, itu sudah cukup buatku." Hari itu, Herlina tidak hanya menyaksikan keajaiban, tapi juga merasakan bagaimana Tuhan menolong lewat tangan-tangan tak terduga. Ia tahu, perjuangannya masih panjang. Tapi ia juga sadar bahwa kasih sayang seorang anak kepada ibunya tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Malam itu, Herlina duduk di samping tempat tidur Mak Rukiah, menggenggam tangannya yang lemah. "Mak, Herlina janji nggak akan nyerah. Sampai kapanpun." Mak Rukiah membuka mata perlahan. Senyum tipis mengembang di wajahnya yang pucat. "Mak tahu, anak Mak kuat." Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Herlina bisa tidur dengan hati yang sedikit tenang, di samping ibunya,
di tengah ruangan rumah sakit, dengan doa yang terus mengalir dalam diam. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut ke dalam bilik bambu rumah Herlina dan Mak Rukiah. Udara desa yang sejuk tak mampu menenangkan hati Herlina yang cemas. Sejak 2 hari lalu, ibunya mengalami demam tinggi yang tak kunjung turun. Dengan uang pas-pasan hasil menjual gorengan, Herlina nekat memanggil mantri desa, berharap ada pertolongan. "Bu, tahan ya. Sebentar lagi Pak Mantri datang," bisiknya sambil memeras kain dingin ke dahi Mak Rukiah. Dengan tubuh lemah dan mata yang tak lagi bisa melihat, Mak Rukiah justru tersenyum. "Lina, ibu cuma minta satu. Kalau nanti ibu nggak ada, jangan tinggalin salat, jangan tinggalin sabar." "Jangan bicara begitu, Bu." Herlina menahan tangisnya. Ia tak ingin menyerah pada ketakutan. Hari itu terasa berat. Mantri datang dan menyarankan agar Mak Rukiah dibawa ke puskesmas kecamatan. Tapi bagaimana caranya? Biaya? Transportasi? Semua seperti tembok besar yang menghalangi. Namun, Herlina tak tinggal diam. Ia pinjam motor tetangganya dan membonceng ibunya dengan hati-hati, meski motornya hanya mampu melaju lambat. Di tengah jalan, hujan turun deras, mengguyur tubuh mereka. Tapi Herlina tak berhenti. Dengan sekuat tenaga, ia terus mengemudi, sementara Mak Rukiah menggigil di boncengan. Sesampainya di puskesmas, dokter memvonis infeksi paru. Butuh rawat inap dan biaya yang tak sedikit. Herlina terdiam. Semua simpanan hasil kerja kerasnya tak cukup. Namun di saat ia hampir putus asa, keajaiban terjadi. Salah satu pasien di ruang tunggu mengenali Herlina. Ternyata ia adalah wanita bernama Bunarti, mantan guru di sekolah yang dulu sempat Herlina bantu saat kecelakaan kecil di pasar. Bunarti terharu mengetahui pengabdian Herlina pada ibunya. "Anak sebaik kamu, nggak boleh ditinggal begitu saja oleh takdir," ujar Bunarti. Tanpa ragu, Bunarti menanggung seluruh biaya perawatan Mak Rukiah dan bahkan menyarankan agar Herlina mencoba ikut program pelatihan kerja dari pemerintah yang bisa dilakukan dari desa. Sejak itu, hidup Herlina mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia tetap mengurus ibunya, tapi juga mulai mendapat penghasilan dari rumah lewat menjahit dan pelatihan daring. Tapi semua ini bukan karena keberuntungan semata. Herlina sadar, semua ini datang karena ketulusan cintanya pada sang ibu. Ia percaya, doa Mak Rukiah selama ini bukan hanya menembus langit, tapi juga membuka jalan dari tempat yang tak disangka. Malam itu, Herlina menatap langit. Di bawah sinar bulan yang temaram, ia menggenggam tangan ibunya yang kini mulai pulih. "Bu," Herlina janji, "sampai kapanpun, aku akan tetap jadi anak ibu sampai akhir." Mak Rukiah hanya membalas dengan senyum dan air mata. Tak perlu banyak kata, karena cinta seorang ibu dan anaknya memang tak pernah butuh penjelasan. Setelah bertahun-tahun mengurus ibunya, menjahit pakaian dari rumah kecilnya, dan sesekali menjadi tenaga kebersihan di balai desa, Herlina tak pernah membayangkan bahwa suatu hari, usahanya akan dilirik oleh orang penting dari kota. Semuanya bermula ketika Herlina membantu seorang wanita tua yang kebingungan di pasar. Herlina yang melihat wanita itu kelelahan dan kebingungan karena dompetnya terjatuh, langsung sigap menolong dan bahkan membelikannya air minum tanpa mengharapkan imbalan. Wanita itu ternyata adalah Budinda, pemilik butik ternama di kota yang sedang mencari suasana desa untuk menenangkan pikirannya. Ia sangat tersentuh oleh kebaikan Herlina, dan saat tahu Herlina pandai menjahit dan punya beberapa hasil karyanya sendiri, Budinda langsung meminta Herlina menunjukkan semua hasil rancangannya. Dengan tangan gemetar dan hati berdebar, Herlina membuka kotak kayu tua di sudut kamarnya, tempat ia menyimpan hasil jahitannya yang selama ini tak pernah diperlihatkan siapapun kecuali ibunya. Budinda terlihat terkesima. Potongan kain yang dijahit Herlina memang sederhana, tapi detailnya rapi, penuh kesabaran dan rasa cinta. Ada nuansa tradisional namun tetap modern dalam setiap potongannya. "Ini bakat alami, Nak,"
Saya sudah bertahun-tahun di dunia mode, tapi karya sejujur ini jarang saya temui, kata Bu Dinda dengan mata berbinar. Ia menawarkan kerja sama. Bukan hanya membayar Herlina untuk menjahit, tetapi juga mengangkat namanya sebagai desainer lokal yang akan dibina langsung olehnya. Awalnya Herlina ragu. Ia takut tidak bisa meninggalkan ibunya dan merasa belum cukup layak. Tapi ibunya, Mak Rukiah, menggenggam tangannya dan berkata dengan suara pelan, "Lanjutkan jalanmu, Nak. Ibu akan baik-baik saja. Ini saatnya kamu mengangkat derajat kita." Kata-kata itu seperti cahaya yang menembus ketakutan Herlina. Ia menangis dalam pelukan ibunya, tak percaya bahwa sebuah tindakan kecil menolong orang bisa membuka pintu rezeki selebar ini. Ia menerima tawaran Bu Dinda, dengan syarat bisa tetap merawat ibunya di desa. Bu Dinda menyanggupi, bahkan bersedia memfasilitasi tempat produksi kecil di rumah Herlina agar tidak perlu jauh dari ibunya. Semangat Herlina membuncah. Ia mulai membuat desain baru, dibantu oleh beberapa penjahit lokal yang direkrut olehnya. Produk pertamanya laku keras setelah dipromosikan Bu Dinda di sosial media. Nama Herlina mulai diperbincangkan sebagai penjahit berhati emas dari desa. Di tengah-tengah keberhasilannya itu, Herlina tak pernah absen menyuapi ibunya, mencuci kaki ibunya setiap malam, dan membaca doa bersama sebelum tidur. Kesuksesan yang ia rasakan tidak membuatnya lupa pada akar perjuangannya. Bahkan, ia mulai membuka pelatihan menjahit gratis untuk ibu-ibu di desanya yang membutuhkan penghasilan tambahan. Herlina menjadi simbol ketekunan dan bakti, bukan hanya untuk kampungnya, tetapi juga sebagai inspirasi bagi ribuan orang yang mengikuti kisahnya lewat video dokumenter yang dibuat tim Bu Dinda. Ia membuktikan bahwa pengabdian tak pernah sia-sia, dan bahwa dalam setiap pengorbanan tulus, selalu ada jalan terang yang menanti. Cerita Herlina mulai menyebar, dan banyak media mulai mengulasnya. Namun bagi Herlina, pencapaian terbesar bukanlah popularitas, melainkan senyum ibunya yang kini bisa menikmati hari tua dengan damai dan bangga. #ChatGPT. Hari itu adalah hari yang tak pernah dibayangkan oleh Herlina seumur hidupnya. Aula besar dengan ribuan kursi yang terisi penuh, lampu-lampu terang menggantung megah di langit-langit, dan sebuah panggung yang sudah disiapkan untuk menyambut tamu kehormatan. Seorang wanita muda yang dulunya dianggap tak punya masa depan, kini berdiri sebagai tokoh inspiratif nasional. Herlina. 3 tahun berlalu sejak Herlina memulai usaha kecilnya menjahit pakaian anak-anak di rumah. Modal awalnya hanya satu mesin jahit bekas yang ia beli dari hasil menabung diam-diam selama bertahun-tahun. Namun berkat kerja keras, kejujuran, dan keberanian menghadapi ketidakmungkinan, perlahan-lahan usahanya berkembang. Ia bukan hanya menjahit, tapi membuka pelatihan gratis untuk para ibu muda dan janda di desanya. Usahanya yang menyentuh banyak hati membuatnya viral. Herlina sering diundang ke berbagai talk show, bahkan jadi narasumber di seminar-seminar motivasi. Namun ia tetap rendah hati. Setiap kali kamera menyorot wajahnya, Herlina hanya tersenyum dan berkata, "Semua ini bukan tentang saya. Ini tentang doa seorang ibu buta yang tak pernah menyerah percaya pada anaknya." Mak Rukiah, sang ibu, kini sudah berusia senja. Walau penglihatannya masih tak kembali, senyum bangga tak pernah lepas dari wajahnya. Ia duduk di barisan paling depan dalam acara penghargaan nasional malam itu. Herlina meminta satu kursi khusus untuk ibunya. Ketika namanya dipanggil sebagai wanita perubahan tahun ini, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Namun, Herlina tak langsung naik ke atas panggung. Ia melangkah pelan, menghampiri ibunya, menggandeng tangannya, lalu naik bersama. Dengan suara bergetar, Herlina berkata di atas panggung, "Sejak kecil aku tak pernah melihat apa-apa yang mewah. Aku tak tahu rasanya sepatu baru, baju bagus, atau makanan mahal. Tapi aku tumbuh dengan satu harta yang tak tergantikan. Doa ibu. Ibu yang tak bisa melihat dunia ini, tapi melihat masa depanku lebih jernih dari siapapun."
Semua penonton terdiam. Beberapa mulai menitikkan air mata. Kamera menyorot wajah Mak Rukiah yang tersenyum haru. Tangannya memegang erat lengan Herlina. Aku berdiri di sini bukan karena aku pintar atau kuat. Aku berdiri di sini karena aku punya ibu yang buta, tapi melihatku dengan hatinya. Yang miskin, tapi memberiku kekayaan cinta yang tak habis-habis. Malam itu, bukan hanya Herlina yang menang, tapi setiap ibu di rumah, setiap anak yang pernah merasa kalah, setiap orang yang pernah ditertawakan karena miskin, semua merasa menang. Dan ketika lampu panggung mulai redup, Herlina menggenggam tangan ibunya lebih erat. Ia tahu, tak ada panggung yang lebih tinggi dari pangkuan ibu, dan tak ada sorotan kamera yang lebih tulus dari tatapan seorang ibu yang bahkan tak bisa melihat. Herlina membisikkan pelan ke telinga ibunya. "Bu, aku berhasil. Tapi aku tahu, ini semua karena ibu yang tak pernah lelah berdoa, meski langit tak selalu mendengar." Mak Rukiah tersenyum, meneteskan air mata, lalu berkata pelan, "Langit selalu dengar, Nak. Hanya saja kadang jawabannya datang setelah tangisan kita kering." Dan malam itu, satu nama tercetak di sejarah. Bukan hanya sebagai pahlawan desa, tapi sebagai bukti nyata bahwa cinta ibu, meski tak bersuara dan tak terlihat, selalu menuntun anaknya pada kemenangan. Tam.